Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, ini ada sebuah berita yang cukup menghebohkan ya. Soal ijazah palsu Pak Jokowi, Roy Suryo itu siap minta maaf. Seorang pengacara muda berkata bahwa Roy Suryo itu residivis, hukumannya berat. Dikutip dari media online ya, Roy Suryo dalam posisi yang sangat berbahaya. Usahanya yang ngotot soal skripsi dan ijazah palsu Pak Jokowi bisa membuat dirinya justru terjebak sendiri. Hal ini karena makin lama bukti dan usaha yang dilakukan Roy Suryo justru membuatnya kesulitan sendiri. Termasuk pernyataannya yang siap mengakui kesalahan jika tuduhannya itu tak sesuai dengan fakta. Artinya apa? Ketika Roy Suryo sudah menyatakan siap minta maaf, maka ada celah jika tuduhannya hanyalah emosi dirinya pada sosok Pak Jokowi. Tentu saja, itu bisa membuat dirinya justru akan dipidana dan mendapat hukuman yang sangat berat. Artinya Roy Suryo itu ya termakan omongannya sendiri. Mundur kena, maju pun juga kena gitu loh ya. Selain itu, kelompok Roy Suryo ini mengaku kecewa dengan pihak polisi dan meminta pertolongan kepada Pak Prabowo. Dan yang lebih ngeri lagi, ada advokat muda dan ganteng pula itu berpendapat bahwa Roy Suryo CS bakalan benar-benar masuk di penjara. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Perkara ini, tunggu dulu. Saya juga kadang-kadang jadi agak emosi saya. Di sini kemarin diundang mereka kita liput juga. Yang berapa 3 orang yang diundang kita. Di sini ujungnya klarifikasi, tapi dimintain keterangan. Loh, mau di BAP, jangan diklarifikasi, bikin jadi saksi. Udah jadi pelaporan saya dipelajari masyarakat ini. Masyarakat dunia membaca laporan ini. Aneh bin ajaib. Hari Rabu dilapor, tahu udah hasil penyelidikan Rabu. Kapan diselidik, kapan diselidik? Aduh, tolong Pak Prabowo ini udah mencoreng ini. Saya bukannya benci sama polisi, enggak. Saya mau minta tanggapan dari abang-abangku nih, abang-abang lawyer nih, kaitan tentang Roy Suryo CS. Nasibnya ke depan setelah dilaporkan oleh Pak Jokowi, kira-kira gimana nih Bang? Wah, ngeri. Menurut kacamata hukum, Bicara lagi nanti. di penjara apa enggak nih? Ditangkap enggak nih? Kira-kira menurut abang? Pasti. Saya pastikan Roy Suryo CS ditahan. Ya, saya pastikan itu. Secara tegas malam ini saya katakan Roy Suryo CS ditahan. Karena apa? Karena ini tidak bisa dimaafkan menurut saya. Pak Joko Widodo itu mantan presiden, menjabat selama 2 periode. Bagaimanapun juga pengikutnya sampai hari ini tuh puluhan juta orang, ya, yang suka dan yang betul-betul merasa puas akan kinerja Pak Joko Widodo. Tapi terlepas dari itu semua, kendati hari ini Pak Jokowi kembali sebagai masyarakat, saya melihat betul dari raut wajah beliau merasa dihinakan, beliau merasa direndahkan serendah-rendahnya. Itu diungkapkan oleh Pak Jokowi. Jadi saya mau katakan bahwa ada satu adigium hukum yang menjelaskan, bunyinya begini, indeks animi sermo. Jadi cara orang bicara itu menunjukkan kualitas pikirannya. Jadi Roy Suryo CS ini memang kelihatan kualitas pikirnya sampai di situ. Dijelaskan lagi, ditegaskan lagi, ya, ignorantia juris non ex causa. Jadi ketidaktahuan akan hukum itu tidak bisa dimaafkan. Orang yang tidak tahu aja tidak bisa dimaafkan, apalagi mereka ini yang mengaku ahli matematika, pakar telematika lah, ahli forensik lah. Jadi mereka ini sebenarnya orang yang mengerti tentang hukum, karena tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa hukum itu lex dura ita scripta. Kendati dia keras, tapi hukum harus ditegakkan. Lex dura tamen scripta. Kendati dia kejam, hukum harus dilaksanakan. Kenapa? Agar ada satu betul-betul efek jerah ke depannya. Jadi maksud saya, kamu jangan jadi orang yang asbun, yang hanya asal bunyi gitu loh.
ya, kamu merasa kamu ahli, lalu kamu seenak udolmu bicara, ya, menilai data atau dokumen orang lain. Jadi kalau ditanya apakah Roy Suryo CS ditahan, pasti ditahan, saya pastikan, ya. Kenapa? Karena saya melihat Pak Jokowi betul-betul merasa dihinakan. Jadi, come on, ya, saya mau katakan, ayolah duduk sama kita. Saya siap berdebat dengan Roy Suryo CS ini, ya. Jadi nggak usah terlalu banyak sekali cuap-cuap kalau tidak ada isi. Negara ini negara hukum. Hukum kita jadikan panglima tertinggi di negara ini. Jangan mau injak-injak hukum, ya. Saya kira itu kalau ditanya soal itu, ya. Wih, berkelas ya. Ya, memang harus ditahan. Jejak digital Pak Jokowi muncul lagi nih. Jadi bukti terang benderang kalau beliau ini lulusan UGM atau bukan. Jadi polemik soal isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo belakangan makin rame aja dibahas di ruang publik. Entah ini disengaja diramaikan atau tidak, tapi perdebatan ini suka tidak suka memang menyedot perhatian publik. Gara-gara itu jejak digital Pak Jokowi waktu ketemu alumni angkatannya di Fakultas Kehutanan UGM muncul lagi nih. Baik itu sengaja diupload ulang oleh beberapa media maupun muncul sendiri secara algoritma karena lagi rame dibahas. Kalau ngelihat video-video itu lagi dengan seksama, kita akan sangat sulit sih buat nyebut kalau Pak Jokowi bukan lulusan UGM. Mulai dari candaannya sama teman-teman angkatannya, kayak nggak mungkin aja hal itu dibuat-buat. Termasuk dengan jokes-jokes internal mereka. Termasuk pas ketemu dosen pembimbingnya Pak Kasmujo, itu yang dibilang galak, kayak nggak mungkin aja kalau itu semua disetting. Udah gitu pas ngeliat komen-komennya, nggak sedikit juga yang mengaku adik angkatan Pak Jokowi beberapa tahun yang mengenal Pak Kasmujo sebagaimana yang digambarkan. Menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden.